Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak semuanya, untuk siswa kelas 8, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, gembira untuk selalu belajar di rumah dan juga tentu terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Ustadz harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah mulai semangat beraktivitas. Ini hari Senin, biasanya kalau di sekolah kita upacara bendera. Tetapi tentu dalam keadaan seperti saat ini belum bisa melaksanakan. Anak semuanya, kegiatan kita untuk pelajaran AAKI, Ustadz akan gunakan melanjutkan materi Al-Quran. Ya, Ustadz akan gunakan untuk melanjutkan materi Al-Quran. Mari semuanya untuk segera mempersiapkan diri untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, kita akan masuk pada bab yang kedua untuk materi Al-Quran. Tapi sebelumnya, jangan lupa, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya, untuk materi Al-Quran bab 2 ini tentang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Mari kita ikuti satu demi satu slide yang sudah Ustadz siapkan. Dimulai dari tujuan pembelajaran. 1. Membaca dengan tartil Quran surat Al-Bayyinah. Surat yang keberapa? 98. Ada berapa ayat di surat Al-Bayyinah ini? Oke, ada 8 ayat. 1 sampai 8 ayat. Dan tentu dengan hadis yang berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah. Tujuan yang kedua pembelajarannya adalah mengetahui hukum bacaan idhar syafawi. Nah, nanti kita belajar lagi tentang hukum tajwid, yaitu hukum idhar syafawi. Yang ketiga, menjelaskan arti perkata dari Quran surat Al-Bayyinah. Arti perkata itu arti lafziyah. Dalam pelajaran Anda dapatkan pelajaran di pelajaran manhaji, ya, arti perkata. Dan hadis pilihan yang berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, anak-anak menghafal Quran surat Al-Bayyinah dan hadis pilihan. Insyaallah sudah hafal semua ya. Kalau ada yang lupa dibaca lagi, diulang-ulang bacanya, nanti akan cepat hafalnya. Ya, 8 ayat saja. Insyaallah sudah hafal semuanya lah. Ustadz Husnudzon sudah hafal semuanya surat Al-Bayyinah. Ya, yang keempat tujuannya adalah memberi contoh perilaku keikhlasan dalam beribadah. Bagaimana perilaku sikap seseorang itu yang menunjukkan keikhlasan dalam beribadah, mengambil tentu kandungan dalam surat Al-Bayyinah. Nah, semuanya kita lanjutkan. Berikutnya adalah ringkasan materi. Agama yang lurus ini bercirikan pada 3 hal. Ya, ringkasan materinya bisa kita sampaikan di awal. Agama yang lurus ini bercirikan 3 hal. Pertama, adanya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk, patuh, taat. Aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ada tiga ciri ya. Ada tiga hal yang bisa kita ambil sebagai ringkasan dalam surat Al-Bayyinah. Hendaknya kita dalam menjalankan ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa paksaan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terhadap apa yang kamu kerjakan di dunia. Balasan itu Allah akan berikan ketika kita sekarang di dunia, Allah sudah akan berikan bagi orang yang beriman. Tetapi balasan juga Allah pasti akan berikan kelak ketika di akhirat. Itulah kenikmatan yang besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Anak semuanya, setelah kita sampai pada ringkasan materi, kita lanjutkan pada pembahasan materi tentang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas adalah beramal semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah beramal semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian dari ikhlas ya. Mudahnya kita bisa memahami. Jadi kalau semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan tidak ada kepentingan yang lain di belajarnya, ya. Belajar kita hanya mengharap ridha Allah. Kalaupun sudah bekerja hanya mengharap ridha Allah. Kalaupun Anda melaksanakan tugas-tugas, mengerjakan tugas, itu mengharapkan ridha Allah. Jadi hanya mengharapkan ridha Allah itu tentu dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengikuti yang menjadi ketentuan dari Allah, dan fokus dan serius melaksanakannya. Ya. Masalah nanti dinilai atau tidak oleh manusia itu tidak ada masalah ya. Masalah itu nanti dinilai atau tidak oleh manusia itu tidak begitu penting gitu ya anak-anak. Ya, karena yang penting itu adalah Allah memberikan penilaian. Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Itulah pengertian dari ikhlas. Kalau Anda pernah baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya berikut. Nah, ini Quran surat Al-Bayyinah ya, yang tadi Ustaz sampaikan dan semuanya insya Allah sudah hafal ya. Oke, mari kita baca bersama surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'dima ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Ya, 8 ayat. Insyaallah sudah hafal semuanya. Karena semuanya intisari Quran surat Al-Bayyinah. Anda sambil membuka bukunya, melihat terjemahnya atau arti perkata yang ada di situ. Intisarinya 1, surat Al-Bayyinah adalah bukti juga. Surat Al-Bayyinah itu artinya bukti ya, bukti penjelasan ya. Juga diberi nama Al-Qayyimah ya. Al-Qayyimah, Al-Bayyinah juga diberi nama Al-Qayyimah. Al-Bayyinah artinya bukti, Al-Qayyimah yang lurus. Yang kedua, melalui ayat ini Allah mengingatkan kembali Allah mengingatkan kembali agar kembali kepada agama yang lurus. Ya. Agama yang lurus di ayat tadi kan disebutkan. Mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini agama yang lurus. Yang ketiga, orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan dari kaum musyrikin. Orang kafir itu ada 2 golongan, golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Yang keempat, orang kafir adalah orang yang menolak, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengingkari semua kebenaran yang dibawa, yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka disebut orangnya kafir. Yang kelima, orang yang beriman, beramal solih, ya maaf itu tulisannya ada kekeliruan, beramal bukan bermalah ya. Orang yang beriman dan beramal solih adalah sebaik-baik makhluk dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Ya, khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, kita lanjut sekarang perilaku yang bisa diterapkan dari Quran surat Al-Bayyinah. Contoh perilaku atau sikap. 1, senantiasa hanya menyembah kepada Allah dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. 2, selalu memurnikan agama Allah dari ajaran syirik, khurafat, tahayul, bid'ah. Ya, syirik kemarin sudah ya, syirik menyekutukan selain Allah. Khurafat itu percaya dengan sesuatu yang dianggap punya kekuatan magis gitu ya. Ya, percaya dengan sesuatu yang dianggap punya kekuatan untuk bisa memberikan keselamatan, pertolongan. Ya, khurafat ya. Tahayul juga demikian. Ya, tahayul itu juga ya percaya dengan hal-hal yang mistik gitu ya. Tahayul. Bid'ah itu tuntunan dalam melakukan ibadah tapi bukan tuntunan. Jadi beribadah niatnya tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Di niatnya beribadah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan ya, aturan yang diajarkan Rasulullah. Yang ketiga, anjuran untuk senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk. Wa yuqimus sholat. Kemudian yang keempat, anjuran untuk menunaikan zakat dalam arti memberikan sebagian kekayaan kepada yang berhak. Ya, kalau belum bisa zakat, dalam arti kewajiban, dengan harta yang kita miliki, ya kita sedekahlah. Sedekah, infak menurut kemampuan. Yang kelima, selalu ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan kita bisa bernilai ibadah. Kullu ma'rufin sadaqah. Ya, kullu ma'rufin sadaqah.
Ya, semua kebaikan itu bernilai sedekah. Nah, sedekah kan ibadah. Ucapan yang baik, tutur kata yang sopan, itu akhlak yang mulia, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita perbanyak berzikir ya, kalimat thayyibah itu menjadi ibadah. Banyak-banyak berdoa, baca Al-Quran. Perilaku perbuatan menjadi ibadah ketika perbuatan kita itu jelas. Ya, melaksanakan perintah Allah, ya, mengikuti syariat atau aturan yang ditetapkan oleh Allah. Ya, semuanya bermuara untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, anak-anak, itu perilakunya. Oke, itu secara singkat kita memahami tentang apa tadi? Ikhlas dalam beribadah dikaitkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Pembahasan lebih lanjut nanti kita bisa sampaikan lagi. Nah, sekarang kita masuk pada hukum tajwid, ya. Hukum tajwid mengulang materi tajwid. Hukum tajwid idhar syafawi. Ya, berlaku hukum mim sukun. Ada ikhfa syafawi, idgham mithlain, dan idhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi itu apa? Mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau idgham mithlain, mim mati bertemu dengan huruf mim atau mimmi. Nah, kalau idhar syafawi itu mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Gitu ya. Ingat-ingat. Ya, kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Kalau idgham mithlain mim sukun bertemu dengan mim. Mimmi, mithlain, dua mim. Nah, adapun idhar syafawi adalah hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya, gampang mengingat. Ya. Nah, di bawahnya ada hukum tajwid idhar syafawi, nanti dipelajari ulang. Hukum tajwid idhar syafawi, ada juga di situ hukum tajwid idhar syafawi, Ustaz tambahkan lagi penjelasannya. Terakhir, contoh bacaan idhar syafawi, ya. Wa khalaqnakum azwaja. Ada mim mati bertemu dengan huruf alif. Ya, an'amta ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Lahum jannatun, lahum ada mim sukun bertemu huruf jim. Ya, naumakum subata ada mim sukun bertemu dengan huruf sin. Dan terakhir, alam naj'al ada mim sukun bertemu dengan huruf nun. Alam naj'al. Idhar itu jelas, ya, dibaca jelas, artinya idhar. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca dengan jelas. Itulah hukum tajwid tentang idhar syafawi. Demikian, nah semuanya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti yang saya terangkan ini bisa Anda lihat di grup kelas saja, ya, atau mungkin di MS Team. Kemudian penjelasan lebih lanjut diulang-ulang. Nanti juga Ustadz akan kirimkan dalam bentuk file, ya, dalam bentuk file file PowerPoint. Nah, nanti bisa Anda buka, Anda juga bisa lihat. Kemudian untuk surat Al-Bayyinah arti perkata juga Ustadz sudah buatkan, ya, atau Anda juga tinggal nanti membuat Anda tinggal membaca ulang-ulang. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun, dan seterusnya arti perkatanya. Nah, nanti untuk pelafatan kemudian dibaca ulang-ulang, dihafalkan nanti di pertemuan berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz sampaikan secara ringkas bab yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Kemudian nanti Ustadz tambahkan surat Al-Bayyinah, arti perkata. Ya, sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Semangat, ikuti dengan sebaik-baiknya. Ikuti, disimak, ditulis, dicatat. Ya, jangan malas-malas. Lawan kemalasan dengan kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Diniatkan karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, anak semuanya, sehat selalu. Salam untuk keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.